Hai teman-teman, kira-kira teman-teman pada tahu nggak LGBT itu seperti apa sih? Nah teman-teman, LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dengan menggantikan frasa komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Komunitas LGBT semakin marak akhir-akhir ini, sehingga sebagai orang tua harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan seks pada anak. Masalah seksual membutuhkan pengarahan, bukan pembentukan atau pembangunan, sebab hal ini sudah tertanam dalam diri manusia. Memberikan pendidikan dan pengasuhan yang tepat pada anak merupakan upaya penting yang dilakukan orang tua agar anak tidak terjerumus kepada perilaku LGBT. Keluarga harus mulai membiasakan menanamkan pendidikan seks kepada anak sejak dini dan menganggap bahwa membicarakan persoalan seks bukan merupakan hal yang tabu. Yang paling penting ialah membicarakan seksualitas harus dilakukan dalam kondisi yang nyaman. Anak tidak merasa terbebani dan materi seksualitas disesuaikan dengan usia anak. Pendidikan seks ialah sebuah upaya memberikan informasi tentang kondisi fisik individu dan fungsinya yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta mengajarkan tentang nilai-nilai dan aturan yang harus ditaati agar seorang tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, termasuk melakukan perilaku homoseksual. Menurut Rokib tahun 2018, tujuan memberikan pendidikan seks pada anak ialah agar anak bisa memahami kondisi fisiknya, bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik. Perempuan mempunyai alat kelamin yang berbeda dengan laki-laki, mempunyai organ reproduksi yang dapat dibuahi dan dapat membuatnya hamil. Selain itu, untuk menumbuhkan rasa cinta dan sayang dengan lawan jenis yang akhirnya nanti jika mereka sudah dewasa akan mampu menyalurkan hasrat seksualnya dengan pernikahan untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mereka akhirnya memahami bahwa pernikahan adalah jalan halal yang harus mereka tempuh untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Menurut Reis dan Halstead pada tahun 2006, pendidikan seks pada anak bertujuan untuk yang pertama, memberikan pengetahuan kepada anak tentang topik-topik seks, misalnya mengenal jenis kelamin, fungsi alat kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan. Yang ketiga, mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. Yang keempat, mendorong hubungan yang baik. Dan yang lima adalah membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Untuk menanamkan pendidikan seks pada anak usia dini dibutuhkan strategi yang tepat. Itu menurut Kriswanto dalam Kabid 2008 menyatakan bahwa ada beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam penanaman pendidikan seks terhadap anak agar berjalan dengan efektif. Yang pertama, membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya. Kemudian yang kedua, memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orang tuanya secara tulus. Yang ketiga, membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di depan umum. Misalnya ketika anak selesai mandi, ia harus mengenakan baju kembali di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Kemudian yang keempat, mengajar anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan. Yang kelima, memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh seperti hamil dan melahirkan dalam kalimat yang sederhana. Kemudian yang keenam, memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindari diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk secara fungsi tubuhnya sendiri. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk mengetahui nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya. Yang kedelapan, membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi. Yang kesembilan, memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orang tua untuk setiap pertanyaan tentang seks. Yang ke-10, perlu ditambahkan teknik pendidikan seks dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ke-11 ataupun yang terakhir yaitu membiasakan dengan berpakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat melaksanakan sholat akan mempermudah anak untuk memahami dan menghormati anggota tubuhnya. Komunikasi mempunyai peran penting dalam pengasuhan terhadap anak. Pola komunikasi menentukan pola pengasuhan terhadap anak.
Pengertian komunikasi itu sendiri dalam KBBI adalah proses penyampaian dan penerima lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berwujud informasi, pemikiran, dan pengetahuan. Komunikasi orang tua dan anak ditinjau dari teori dialog yang dikemukakan oleh Martin Buber, menghasilkan makna yang diperoleh dari hasil pertukaran informasi antara orang tua dan anak. Komunikasi orang tua anak perlu didasari oleh dua hal, yaitu kepercayaan dan keterbukaan, dan hal ini disampaikan oleh Mulyana pada tahun 2000. Dua hal mendasar tersebut juga diperlukan oleh orang tua dalam berkomunikasi, menanamkan pendidikan seks terhadap anak. Orang tua perlu membangun kepercayaan anak terhadap orang tuanya, misalnya dengan membuat situasi yang nyaman pada saat berkomunikasi, memberikan sentuhan maupun pelukan yang menunjukkan kasih sayang kepada anak, dan berbicara dengan suara yang jelas namun lembut. Dengan munculnya kepercayaan anak terhadap orang tua, maka muncullah keterbukaan anak tersebut. Dan anak tidak akan merasa malu untuk berbicara tentang seksualitas dan mampu serta mau mendengarkan pembicaraan orang tua tentang topik tersebut. Dan orang tua harus mampu menjadi sahabat yang menyenangkan bagi anak. Dalam menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak prapubertas diperlukan media yang efektif dan efisien. Salah satu dari pilihan media pembelajaran tersebut adalah pop-up. Media visual pop-up termasuk ke dalam media grafis atau media visual karena pembuatannya melalui proses desain dengan memperhatikan harmonisasi antar unsur visual yang meliputi warna, garis, bentuk, background, gambar, teks, dan lain sebagainya. Pop-up adalah sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk 3 dimensi atau timbul. Buku pop-up adalah buku dengan efek bentuk 3 dimensi yang merupakan potongan, tempelan, dan lipatan suatu gambar yang diletakkan di antara dua lipatan buku. Buku pop-up dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari gambar yang terlihat memiliki tampilan 3 dimensi yang kinetik, gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser, sehingga dapat membentuk seperti benda asli pada umumnya.